Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tu'tiya zakata, dan laki-laki itu masih bertanya tuh kepada Rasul tentang apa itu Islam. Rasul menjawab, yang ketiga adalah wa tu'tiya zakah, yaitu menunaikan zakat. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga wa tu'tiya zakat, menunaikan zakat. Zakat itu kalau secara bahasa, secara etimologi, az-zakatu maknanya adalah an-nama. Apa an-nama? An-nama itu artinya bertambah-tambah. Jadi segi bahasa, zakat itu artinya bertambah-tambah. Walaupun secara zahiriyah, ketika Bapak kita mengeluarkan zakat, secara zahir apa yang kita punya seolah-olah berkurang. Tapi sebenarnya ketika kita mengeluarkan zakat itu berarti artinya bertambah-tambah. Tambah apanya? Tambah keberkahannya, tambah nikmatnya. Kan kalau orang makan mulu nggak buang-buang air kan jadi penyakit. Apa yang kita makan nanti yang kotor kita keluarin tuh, benar gak? Jadi ketika kita mendapatkan harta, lalu kita mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka yang kita keluarkan itu hakikatnya bukan milik kita. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Wajib mengeluarkan. Kalau nggak dikeluarin jadi apa? Jadi penyakit. Kalau nggak dikeluarin jadi penyakit. Jadi waktu tiya zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan sebagai bentuk sedekah. Makanya sedekah itu dalam agama ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Mana sedekah wajib? Zakat. Sedekah sunnah itu ya sedekah. Nah, sedekah wajib yang disebut dengan zakat ini nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat rikaz. Zakat fitrah itu seperti beras atau makanan pokok yang dimakan di negara tersebut. Nah, kalau kita makanan pokoknya adalah beras, maka setahun sekali kita zakat fitrah, mengeluarkan beras 3,5 liter. Cuman nanti ngeluarin 3,5 liternya itu yang kita zakatin, beras yang kita zakatin adalah beras yang kita makan sehari-hari. Kalau Bapak makan sehari-hari dengan beras yang harganya 11.000, maka nanti ngeluarin zakatnya juga berasnya yang 11.000. Awas nih, jangan pinter kodek. Pinter kodek gimana? Bapak makan dengan beras yang harga 20.000 umpamanya, tapi nanti pas giliran zakat Bapak zakatnya dengan beras yang 11.000. Nah, itu ngepinter kodek namanya. Jangan. Maka zakatnya pun yang harga 20.000 liternya, karena makan Bapak sehari-hari dengan harga beras yang 20.000. Jangan sampai kita pendem harta, kita punya harta banyak, kita punya Bapak mampu untuk mengeluarkan zakat, maka hukumnya wajib. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka otomatis sama dengan dia menyimpan penyakit. Serahin tuh zakat setiap tahun. Setiap tahun serahkan zakat kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, mu'allaf, jihad fi sabilillah, terus kemudian gharimin, orang yang berhutang,
amil panitia zakat dan ibnu sabil. Ibnu sabil atau musafir, keluarin tuh Pak. Fakir, terutama kepada fakir miskin. Dan mohon maaf, yang namanya zakat itu tidak ada yatim atau piatu di bagian asnaf, di asnaf tersebut, asnaf zakat. Ustaz, berarti yatim jangan dikasih ke yatimnya, tapi kasih ke emaknya. Kalaupun mau dikasih ke emaknya, itu pun boleh dikasih si janda tersebut, syaratnya fakir atau miskin, ya Pak, fakir atau miskin. Tapi kalau jandanya kaya, punya perusahaan, yaitu mah jangan dinafkahin zohir, jangan disantunin, tapi mendingan dinafkahin batin sama bapak, alias nikahin itu. Kalau janda yang kaya mah. Nah, kalau ngasihnya janda yang fakir miskin kan, dia punya anak, ngasihnya bukan ke anaknya yang yatim, tapi ke jandanya yang fakir miskin. Tapi kalau jandanya yang kaya mah, dia jangan dikasih. Kalau jandanya kaya jangan disantunin, mendingan nikahin, nafkahin tuh Pak. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Apa puasa? Puasa itu makna secara lughah adalah al-imsak, artinya menahan. Jadi berpuasa itu makna secara bahasa artinya menahan. Tapi yang secara fikih yaitu menahan untuk tidak makan dan tidak minum, dan juga untuk tidak berhubungan badan, dimulai dari waktu pagi yaitu subuh sampai terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan setahun sekali, yang 29 hari atau sampai 30 hari. Wajib bagi umat Islam yang ngaku dirinya Islam itu untuk melakukan puasa Ramadan. Islam akil balik, wajib tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuannya puasa mah itu, tujuannya puasa mudah-mudahan kita jadi orang takwa. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada ya harfun nida, ada ya panggilan dengan menggunakan alat ya, yaitu panggilan harfun nida. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa Allah masih manggil orang yang beriman? Orang yang beriman itu kan yang percaya kepada Allah. Orang beriman itu kan percaya kepada nabi-nabinya Allah. Orang yang beriman itu kan percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Tapi kenapa masih Allah panggil? Biasanya yang dipanggil, kenapa dipanggil? Karena memang ada panggilan itu karena memang masih ada jarak. Artinya kenapa orang beriman itu dipanggil oleh Allah? Karena masih banyak orang yang beriman itu masih menjaga jarak antara dia dengan Allah. Namanya orang dipanggil Pak, yang namanya ada panggilan itu berarti ada jarak. Saya manggil Bapak, Pak. Bapak yang di situ, ada jarak antara saya dengan Bapak. Pak, sini Pak, itu saya panggil. Kenapa saya panggil? Biar apa kira-kira? Biar dekat. Biar dekat. Jadi banyak orang yang beriman yang ngaku adanya Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya hari kiamat, tapi masih banyak orang yang beriman masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dipanggil sama Allah. Biar apa? La'allakum tattaqun, biar kamu dekat. Biar kamu dekat. Jadi kenapa kita masih dipanggil oleh Allah padahal kita ngaku beriman?
biar dekat, la'allakum tattaqun. Dengan cara apa dekatnya? Dengan cara mendekati Allah adalah dengan melakukan perintah Allah. Di antaranya adalah kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kita untuk puasa. Jadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan cara berpuasa. Dengan cara puasa. Wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita, dan melaksanakan haji. Wa tuhijjul baita, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. In istata'ta, kalau engkau mampu, ilaihi, kepadanya, kepada pelaksanaan haji tersebut, sabilan, di jalan Allah. Dalam hadis al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, karena intinya haji itu Arafah. Orang melaksanakan ibadah haji intinya di Arafah. Intinya itu Pak, kalau sudah Arafah selesai berarti. Nah di Arafah itu nggak main-main. Di Arafah itu bukit yang gersang, yang tandus, dan disitulah nanti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji benar-benar diuji oleh Allah di dunia itu, di Arafah itu. Diuji gimana? Tanyalah yang sudah berpengalaman. Bagaimana rasanya ketika dia melakukan wukuf di Arafah? Panas, gersang, haus kehausan, lapar kelaparan. Kemarin ngebludak jamaah haji, panas. Nah disitulah kita diuji sama Allah. Ketika ada rasa haus, ketika ada rasa lapar, banyak akhirnya orang yang sedang wukuf itu menjerit. Nggak sedikit yang berkeluh kesah. Banyak orang yang sedang wukuf di Arafah itu mengeluh, padahal itu lagi diuji sama Allah. Makanya kenapa di dalam ibadah haji, dan satu-satunya ibadah yang ditekankan lillahnya, ditekankan bahasa karena Allahnya, itu adalah cuman haji doang. Makanya ketika Bapak kita nih yang insya Allah nanti kita bakal berangkat haji, amin, niatkan benar-benar karena Allah. Kudu siap mental, kudu kuat nahan ujian. Kurangin rasa mengeluh, keluh kesah kepada manusia, tapi kita banyak ngadu kepada Allah, karena ujiannya lumayan. Walaupun Bapak nanti hajinya itu yang VIP, haji-haji yang super VIP, di tendanya AC, ada AC-nya tendanya. Tapi ketika Bapak wukuf di Arafah, kumpul semua. Kita muhasabah di situ, mohon kepada Allah, kepanasan. Akhirnya banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang teriak, banyak orang yang protes karena lapar segala macam. Itulah ujiannya. Makanya siap-siapin diri kita, insya Allah kita bakal berangkat haji, amin. Niatin karena Allah, karena satu-satunya ibadah yang sebenarnya hakikatnya semuanya itu karena Allah. Tapi untuk ibadah haji, penekanan karena Allahnya itu benar-benar ditekankan. Bahkan disebut ibadah-ibadah yang lain mah karena Allah, tapi di dalam ayat Al-Qur'annya enggak semuanya disebut lillahi ta'ala. Coba sholat ayatnya harus perintahnya karena Allah, tapi di dalam ayatnya enggak ada karena Allahnya. Wa qimus sholata wa atuz zakata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa atuz zakata, atau aqimus sholah. Gak ada di sana karena Allah. Puasa juga sama, kita melakukannya karena Allah, tapi tidak diletakkan lafaz Allahnya di dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Zakat juga sama, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena Allah, tapi di ayatnya tidak tertulis lafaz Allah.
satu-satunya ibadah yang ditulis lafaz Allahnya itu haji. Mana contohnya? Al-hajju wal umratu lillah. Tunaikanlah haji dan umroh lillah, karena Allah. Dalam ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, dan karena Allah lah manusia melaksanakan ibadah haji. Hadisnya pun sama, disebutkan karena Allah. Agar apa? Karena dari rumah sebelum kita berangkat harus benar-benar penekanannya niat karena Allah. Karena di situ kita akan menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang cukup lama, bukan sehari dua hari, dan kemungkinan pun kita dapat hotelnya, dapat tendanya pun. Makanya napak tilas saja itu ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua kena nasib yang baik bisa berangkat haji. Kalau Bapak belum bisa berangkat haji, lagi nabung, ya umroh lah, umroh. Ya tak hadis mah kita sering bawa jamaah, ngebimbing jamaah umroh. Insya Allah pengennya mah tahun ini juga kita bisa berangkat haji. Mudah-mudahan Pak ya, kita bareng-bareng doa. Pengen umroh ya daftar sama saya, jangan kemana-mana. Wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Lah, jawaban-jawaban ini setelah dijawab sama Rasul ketika ditanya sama seorang laki-laki oleh hamba Allah, ya Muhammad, kabarkan aku, ceritakan aku tentang Islam. Nabi menjawab, Islam itu adalah yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat kata Nabi, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah dengan mengharap ridhonya Allah. Apa kata laki-laki tersebut? Qala shadaqta. Kata dia menjawab tuh, engkau benar ya Muhammad. Nah, yang lain pada bingung Pak. Para sahabat yang ada di majlis pada saat itu melihat Nabi menjawab seperti itu dari pertanyaan si laki-laki tersebut. Tapi kemudian setelah Nabi menjawab dengan rinci, laki-laki hamba Allah tersebut mengatakan, engkau benar ya Muhammad. Para sahabat bingung, nih orang gimana sih? Dia nanya, kirain dia belum tahu, tapi dia ngebenerin, engkau benar ya Muhammad. Tambah bingung tuh para sahabat. Ini sebenarnya nih orang siapa? Lalu kemudian laki-laki itu bertanya lagi, hamba Allah tersebut, qala fa'akhbirni 'anil iman. Fa'akhbirni 'anil iman. Ya Muhammad, ceritakan kepada aku tentang iman. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rasul menjawab, yang namanya iman itu adalah antu'mina billahi. Engkau beriman, percaya kepada adanya Allah. Yang pertama, engkau beriman kepada adanya Allah. Wa rasulihi, dan engkau beriman kepada utusannya Allah. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada utusan-utusannya Allah. Dan juga beriman wal yaumil akhiri, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa bil qadri, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar. Qadar itu takdir, kehendaknya Allah dengan kehendak khairihi,
kehendak yang baiknya dari Allah, wa syarrihi, dan buruknya. Percaya kepada takdir baik dan buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman, kalau Islam tadi dijawabnya ada 5, rukun iman dijawabnya ada 6. Apa iman? Iman itu adalah tasdikun fil qalbi. Yang disebut dengan iman itu percaya. Al-imanu fil lughah wa mutlaqut tasdik. Iman itu secara bahasa adalah mutlak percaya. Percaya secara mutlak. Itu namanya orang beriman, Pak. Nah, keimanan itu ini contoh saya begini. Hari ini ada kabar contoh di sana ada kejadian kebakaran. Saya bilang, Pak, di situ tuh depan Islamik waktu itu ya, Pak, di Islamik tuh ada kebakaran. Nah, saya sampai ini nih ke Bapak. Bapak itu karena saya yang ngomong, karena saya yang nyampein itu, maka Bapak percaya bahwa di Islamik ada kebakaran. Itu itu disebutnya Bapak tasdik. Tasdik artinya membenarkan. Dan biasanya kalau sudah dibenarkan nggak ada protes. Dan biasanya kalau sudah ada pembenaran memang sudah ada bukti, karena memang sudah ada bukti. Itu namanya tasdik. Jadi iman itu secara bahasa adalah at-tasdik. Wa fi syar'i ibaratun an tasdiqin khasin wa huwa at-tasdiqu billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadril khairihi wa syarrihi. Jadi Pak, kalau yang namanya iman itu tasdikun fil qalbi. Kita membenarkan, meyakini di hati kita. Bukan hanya meyakini, bukan hanya membenarkan dan meyakini di hati kita, tapi juga wa tasdikun fil qalbi wa iqrarun fil lisani wa iqraru bil lisan, tapi juga diikrarkan dengan lisan. Diikrarkan dengan lisan. Wa a'malu bil arkan, dan juga iman itu dikerjakan, diamalkan dengan seluruh anggota badan kita, jasmani dan rohani kita. Maka orang yang beriman itu, orang yang disebut beriman itu yang pertama dia meyakini, membenarkan. Yang kedua adalah dia mengucapkan dengan lisannya benar. Dan yang ketiga, dia juga mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Yang pertama iman kepada Allah. Kalau memang kita beriman kepada Allah, maka di hati pun harus dimasukin tuh. Di hati harus dimasukin. Benar Allah Tuhan kita. Benar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hati kita begitu. Makanya setiap sholat pun, setiap ibadah pun Pak, ketika kita sholat contohnya, itu ketika kita melaksanakan rukun-rukun sholat, maka di dalam sholat pun ada 3 rukun. Yang pertama rukun qauli, rukun fi'li. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun qalbi. Ketika sholat, melaksanakan rukun-rukun sholat yang jumlahnya 17 atau 14 itu, maka digabungkan orang yang sedang sholat itu, dia harus menjalankan 3 rukun. Yang pertama rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Rukun fi'li itu rukun yang dikerjakan dalam sholat dengan anggota badan. Rukun fi'li mulai takbiratul ihram, ruku, sujud, tahiyat, lihat ke kanan, salam, itu namanya rukun fi'li, rukun pekerjaan. Yang kedua, di dalam sholat pun kita harus mengerjakan rukun qauli, rukun yang sifatnya ucapan. Dan rukun yang sifatnya ucapan itu diucapin di mulut, tidak boleh di hati. Awas.
Rukun qauli, rukun yang sifatnya diucapkan itu di mulut, jangan di hati, atau jangan hanya di hati. Kalau diucapinya di hati doang, di mulut enggak, maka sholatnya enggak sah. Mana rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dengan lisan, dengan mulut? Di antaranya yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu kudu di mulut, jangan di hati, jangan begitu. Kalau hati ngomong Allahu Akbar, takbir, tapi mulut enggak, Imam Syafi'i mengatakan sholatnya enggak sah, kudu diulang. Yang kedua, rukun qauli itu mana? Baca Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga jangan di hati, walaupun sholat dhuhur atau sholat asar, ataupun rakaat ketiga atau rakaat keempat, meskipun nggak dijaharkan bacanya, tapi bacanya di mulut, minimal kedengeran sama kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, gitu Pak. Jadi jangan di hati, Allahu Akbar. Itu namanya di hati, bukan di mulut. Di mulut mah, mulutnya kelihatan bergerak dan suaranya kedengeran sama kuping sendiri. Ya, jangan di mulut. Yang ketiga rukun qauli itu adalah tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Sampai mana? Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesononya mah nggak apa-apa, nggak di mulut juga. Wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kesononya mah sunnah. Kesononya sunnah. Yang wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina kek, nggak pakai sayyidina kek, terserah. Yang biasa pakai sayyidina, yang nggak biasa pakai sayyidina, ya pun nggak jadi masalah. Yang penting itu baca di mulut, jangan di hati. Itu takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat. Itu rukun qauli. Dan yang terakhir adalah rukun fi'li. Rukun qalbi. Mana rukun qalbi? Rukun yang harus dilakukan dengan hati. Mana rukun yang harus dilakukan dengan hati? Adalah niat. Niat. Nah, sebaliknya, kalau niat mah di mulut doang kagak sah, karena di mulut mah sunnah kalau niat, tapi di hati itu hukumnya wajib. Jadi niat mah dibalik. Kalau rukun qauli itu wajibnya di mulut, di hati sunnah. Sedangkan niat mah rukun qalbi mah di hati wajib, di mulut sunnah. Seperti niat. Allahu Akbar, lagi takbiratul ihram, hati kita ngomong, niat saya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Niat saya sholat Isya 4 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum fardu karena Allah. Itu namanya niat. Kalau niat wajibnya di hati, di mulut hukumnya sunnah. Nah, jadi iman kata Nabi dijawab seperti itu. Apa jawabnya orang tersebut? Qala sodakta. Dia pun membenarkan kata-kata iman, perincian iman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu percaya, bukan hanya percaya, yakinin di dalam hati, katakan dengan lisan, kerjakan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Ya. Maka orang yang beriman tersebut bukan hanya sholat secara gerakan, tapi juga katakan dengan lisan, lalu kemudian hadirkan Allah dengan niat kita dalam hati. Itu namanya iman. Wallahu a'lam bissawab. Dah, ini dulu. Insyaallah kita ketemu lagi di pengajian berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa.